Teman-teman semua, karma terus berlanjut. Yang kemarin menyakiti Syekh Panji Gumilang tinggal tunggu aja. Kapan kalian akan kualat oleh beliau? Saat ini yang dahulunya itu paling keras menentang Syekh, yaitu Pak Khalil Nafis. Akhirnya, ya tergelincirlah dia saat ini. Sampai dihujat satu Indonesia. Ya Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Akhirnya orang-orang yang dahulu terlalu keras kepada Syekh, Allah balikkan keadaan mereka. Sehingga saat ini pun Allah jatuhkan juga ia ke dalam jurang seperti ini kan. Dihujat satu Indonesia, bahkan netizen-netizen berkomentar, bubarkan MUI. Alhamdulillah, saya bersyukur. Wallahi saya bersyukur. Sampai-sampai Pak Zaidul Tauhid ini bilang, sudah tolong akhiri. Seakan-akan membela kan begitu. Ya, andai kan Pak Zaidul Tauhid juga mau begitu terhadap konflik polemik yang terjadi di Al Zaitun, ya nggak akan panjang sampai saat ini. Giliran pasukannya yang begitu langsung, tolong jangan diperpanjang, ini akan memecah belah umat. Ada nggak Pak Zaidul Tauhid ngomong begitu saat perkara Al Zaitun? Nggak ada. Ada ketika sudah ditetapkan jadi tersangka, Syekh Panji Gumilang, dia sampaikan di media nasional dan itu ada saya di situ di TV One ya. Oh sudahlah ini kan masalah fikih furu'iyah. Kalau masalah furu'iyah, kenapa? Ya, bawahan kalian, Pak Zainul Tauhid, yang waktu itu yang paling keras menyuarakan bahwa Syekh Panji Gumilang ini sesat. Sampai Pak Khalil Nafis di depan, terus siapa Pak Ihsan Abdullah. Kenapa begitu? Harusnya kalau memang mau tegas ya, kalau memang mau menyatakan ini sebagai suatu perbedaan pendapat dari awal, jangan jadi bola liar, seakan-akan jadi penolong. Oh, sudahlah, ini kan masalah furu'iyah. Astagfirullahaladzim. Dan akhirnya kalian semua, ya tinggal tunggu aja kapan waktunya. Ya, semoga dari polemik ini menjadi suatu gerakan revolusi sosial dan keagamaan, yang dimana kita menumbangkan tirani-tirani penguasa agama. Gitu loh teman-teman semua. Nah, saya mau mengomentari tentang Pak Khalil Nafis. Beliau ini saya lihat di Instagramnya ya. Beliau ini seakan-akan menyatakan, oh, ayo kita persatuan, perdamaian. Tapi di satu sisi beliau mencemooh, menyatakan yang menyambut tamu Biksu Tudong di Masjid Temanggung ini sudah kebablasan. Pertanyaan saya, yang bablas siapa? Anda apa mereka? Umat Islam yang Temanggung yang menerima tamu dari Biksu-Biksu Tudong? Kan gitu saja. Masya Allah. Saya melihat suatu pernyataan dari Pak Khalil Nafis di akun Instagramnya, ya itu sumber terbuka, silakan teman-teman cek. Jadi saya mengumpulkan sumber itu dari sumber terbuka, bukan dari sumber yang memang privat, lalu ada penyalahgunaan, bukan, semuanya sumber terbuka kok yang saya terima. Beliau menyatakan kalau kita ini harusnya persatuan, mempersatukan, ukhuwah, bahasanya kan begitu. Apalagi Pak Khalil Nafis kan ketua MUI di bidang ukhuwah dan dakwah. Tapi ukhuwah seperti apa? Kalau ada umat Islam yang menerima saudaranya yang berbeda agama dikatakan sebagai kebablasan. Kan begitu. Ini ukhuwah seperti apa yang diajarkan oleh beliau? Itu seperti apa? Cobalah kalau Pak Khalil Nafis nonton ini ya, silakan komentar. Pak Khalil Nafis, saya ini alumni UIN juga Pak Khalil Nafis. Bapak kan dosen di FEB. Saya kan dari Syariah. Ya Allah. Silakan Pak Khalil Nafis komentar kalau nonton video ini ya. Silakan komentar. Nggak masalah bagi saya. Nah, terlepas dari masalah Pak Khalil Nafis dengan jabatannya di NU dan juga di MUI, yang mau saya kritiki begini. Sebenarnya, di zaman Rasul pun Rasul mengizinkan Masjid Nabawi dijadikan tempat ibadah. Dan ini tercatat dalam kitab sirah, sejarah, dari Ibnu Hisham dan Ibnu Ishaq. Ini zaman tabi'in. Ya, pada zaman itu tidak ada ulama yang menentang sejarah ini. Artinya, dua sirah ini masuk dalam kategori ijma, dalam kaidah usul fikih. Karena nggak ada ulama yang sezaman yang menentang. Ketika masuk ke dalam ijma, maka ini dibenarkan, dapat dijadikan sebagai rujukan hukum. Bahwa menerima
tamu, yaitu orang-orang ahlul kitab atau antar agama pun diperbolehkan. Begitu loh. Untuk apa? Untuk melihat bagaimana tasamuhnya umat Islam menerima mereka. Kalau ini dikatakan sebagai kebablasan, ya mohon maaf. Ini mau Islam seperti apa? Mau Islam yang angkat pedang, takbir, enggak gitu. Itu dalam sirah nabawiyahnya begitu. Jadi ada golongan Nasrani dari Najran, Yaman, datang ke Rasulullah untuk berdiskusi. Nah, ketika mau berdiskusi ini, datanglah waktu ibadah untuk mereka. Dan mereka minta izin kepada Rasul untuk kebaktian. Dan mereka merubah kiblatnya menuju ke Yerusalem. Apa Rasul marah? Enggak. Rasul bilang kepada sahabat-sahabatnya, da'uhum, biarkan mereka beribadah. Jangan kita ganggu. Itu dalam Masjid Nabawi. Begitu, Pak. Ini bukan Masjid Nabawi. Bukan Masjidil Haram. Masa dia komentar begitu? Ya nggak pantas lah. Seharusnya sebagai ulama yang memberikan tauladan. Jika memang ada yang kurang pas, ya komentarinya dengan standarisasi ulama. Jangan Anda komentarinya sebagai budaya yang kebablasan, bahkan cenderung ya mencetuskan Islam konservatif di Indonesia. Ya nggak begitu, Pak, caranya. Dalam sirah Nabawi ini nggak ada ulama yang membantah dalam zamannya ataupun setelahnya yang masih dekat. Atau masa tabi'ut tabi'in itu nggak ada yang membantah. Artinya pendapat dari Ibnu Hisham dan Ibnu Ishaq sudah ijma. Bahkan teman-teman semua, pendapat dari Ibnu Hisham dan Ibnu Ishaq dalam sirahnya dikuatkan oleh Ibnu Qayyim. Dalam kitabnya itu Zadul Ma'ad. Nah, beliau ini menyatakan seperti ini teman-teman semua, mengomentari tentang sirah ini. Mereka dapat melihat bagaimana ibadah secara Islam dan bagaimana persaudaraan di dalam Islam dengan ibadahnya yang langsung kepada Allah itu. Artinya ini menunjukkan sebagai bentuk tasamuh, bentuk persaudaraan. Ketika Rasulullah mengizinkan orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani untuk beribadah di Nabawi. Gitu loh, ini suatu persaudaraan, ukhuwah. Tidak sebatas ukhuwah Islami, tapi ukhuwah. Ukhuwah dalam arti apa? Dalam arti sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Gitu loh. Masa makhluk ciptaan Tuhan hanya dibedakan secara agama? Rendah sekali itu ukhuwah. Apalagi di negara Indonesia yang katanya Bhinneka Tunggal Ika, terus tiba-tiba ada ulama seperti ini, berbicaranya seperti itu. Menyatakan, oh ini kebablasan. Ya nggak pantas lah. Gitu loh. Tapi bagaimanapun, ya mungkin ini suatu karma lah untuk beliau kan. Yang dahulu paling keras kepada Syekh Panji Gumilang. Terus juga, beliau juga keras juga kan kepada abang da saya, Bang Helmi Hidayat. Ya mungkin kalau mereka berpendapat itu kebablasan, atau bahkan meminta untuk diterima di luar masjid, karena masjid tempat suci, tempat ibadah umat Islam, mungkin dia berpendapat pada Quran surah At-Taubah ayat 28 yang menyatakan bahwa ketika tahun ini orang-orang musyrik dilarang masuk ke Masjidil Haram. Kalau kita belajar ilmu ulumul Quran dan qaidah usul fikih, kita paham ayat ini adalah khos terkait Masjidil Haram. Sedangkan masjid yang lain diperbolehkan. Kan begitu. Bahkan di ayat tersebut pun dikatakan orang-orang yang musyrik adalah najis. Najis dalam artian itu bukan najis bagaimana ilmu fikih, bukan. Tapi najis dalam artian pemahaman mereka telah tercampur dengan barang-barang yang tidak benar. Nah, gitu loh artinya. Sehingga ketika ada orang non-muslim masuk ke masjid, ya nggak perlu dipel, nggak perlu diapa-apakan. Itu mereka tetap suci kok. Yang najis bukan zatnya kok, tetapi perilaku mereka, ideologi mereka yang telah bercampur dengan hal-hal yang tidak benar. Itulah najis yang dimaksud. Nggak percaya? Buka aja tafsir Al-Azhar atau ayat 28. Itu ulama MUI juga yang berbicara seperti itu. Jadi janganlah, aduh ya Allah, janganlah seperti ini. Ya, Pak. Aduh, ya Allah, ya Allah. Tapi begitulah teman-teman semua. Berkat adanya beliau ini kan, umat-umat semakin tercerahkan. Bahwa kita ini rindu loh perdamaian dalam negara kita. Perdamaian yang tidak terbatas terhadap kelompok agama, tapi perdamaian yang tercipta atas dasar satu, kesamaan kita bangsa Indonesia. Wajib berdamai. Nah, selain kesamaan tadi, ada satu pula yang paling inti. Bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan, maka wajib kita berdamai. Wajib kita untuk
menciptakan peradaban yang damai, hidup berdampingan. Kan begitu. Kalau kita diajarkan oleh Islam untuk menyayangi, mengasihi hewan, apalagi manusia. Insya Allah. Begitulah teman-teman semua ya. Ya, saya juga bersyukur lah. Akhirnya teman-teman kita di luar sana dapat semakin terbuka dengan bagaimana ya kurang etisnya sikap dari MUI ini kan. Walaupun yang menyatakan bukan MUI secara langsung, tapi mohon maaf yang menyampaikan adalah ketua dari MUI bidang dakwah dan ukhuwah. Kan gitu. Ya silakan teman-teman berkomentar menanggapi hal ini. Patut tidak seorang ulama berbicara seperti itu? Apalagi dalam sejarah Nabi ini sudah ijma cerita ini. Sejarah ini sudah ijma dalam sejarah Nabi. Kan begitu. Memang yang dilarang oleh Nabi adalah Masjidil Haram. Dilarang oleh Tuhan langsung itu kan. Bukan masjid-masjid yang lain. Bahkan ketika saya di Jakarta pun sering melihat sahabat-sahabat dari Kristen, turis-turis itu berkunjung ke Masjid Istiqlal. Biasa saja disambut malah oleh takmirnya. Ini kok malah begini komentarnya. Allah ya Karim. Dan juga tolonglah cepat-cepat sadar diri aja. Takutnya nanti makin dalam terplesetnya kan. Apalagi yang dahulu sempat menjadi bagian kan. Yang mengomentari sikap Syekh Panji Gumilang. Bahkan Pak Zaini Tauhid juga terlambat itu kan mengatakan bahwa ini adalah perbedaan pendapat. Sudahlah. Ya Allah, Pak Zaini Tauhid, Pak Zaini Tauhid. Coba Anda waktu itu bicara dari awal begitu. Kan nggak bakal panjang ini kasus Syekh Panji Gumilang. Tapi Anda bicaranya ketika sudah Syekh Panji Gumilang ditetapkan jadi tersangka, baru Anda bicara begitu. Mohon maaf ini saya agak vulgar, tapi ya untuk langsung merespon kalian. Loh, kenapa saya merespon kalian menggunakan konten ini? Karena Anda menyampaikan konten secara media. Ya, baik Pak Khalil Nafis maupun Pak Zaini Tauhid. Maka saya menyampaikan juga melalui media. Inilah bentuk daripada Islam itu sendiri. Membuka tempat kritik seluas-luasnya atas suatu pendapat. Gitu loh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.